Pepatah Jawa mengatakan sopo wonge kang nandur bakal ngunduh. Jadi buat teman-teman para pecinta sholawat, jangan khawatir kalau doanya juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah teman-teman yang terus memperbanyak sholawat suatu saat pasti akan memanen hasil sholawat kita, memanen apa yang menjadi hajat-hajat kita. Hakul yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para pecinta sholawat dimanapun berada. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di antara kita yang masih mengeluhkan kenapa saya sudah memperbanyak sholawat tapi doa-doa saya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas bersama-sama. Simak video ini sampai habis ya, dan jangan lupa bantu klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya agar saya semakin semangat untuk terus menebar kebaikan dan agar saya semakin semangat untuk terus memotivasi teman-teman semua. Terima kasih. Bersolawat itu ibarat kita sedang menanam, teman-teman. Butuh disiramin air setiap hari, butuh perawatan yang baik. Kenapa butuh perawatan dan siraman yang baik? Karena dengan rajin menyiram, dengan rajin merawat dengan baik, insya Allah hasilnya yang kita panen juga akan baik. Begitu juga dengan sholawat. Kalau sholawat itu kita isi dengan kebaikan, sholawat itu kita isi dengan hal-hal yang positif, insya Allah di saat waktunya tiba, Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Dan kuncinya adalah hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bersolawat tapi kita isi hari-hari kita dengan malas-malesan, malas bekerja, malas beraktivitas, udah aku hanya pengen bersolawat aja. Ya sah-sah saja sih teman-teman, nggak ada salahnya juga. Karena itu memang sudah perintah Allah ya, kita diminta sama Allah untuk terus-menerus bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri bersolawat, begitu juga dengan para malaikatnya. Para malaikat beserta Allah itu bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Akan tetapi teman-teman, alangkah lebih baiknya kalau selain dengan bersolawat, kita isi hari-hari kita juga dengan hal-hal yang positif. Misalnya kita bisa isi dengan bekerja. Untuk yang sedang di PHK atau tidak mempunyai pekerjaan, ya kita kerjakan hal-hal yang positif dengan menanam, dengan bersih-bersih rumah. Pokoknya ya aktivitas yang positif teman-teman. Sehingga Sehingga pikiran kita itu tidak kemana-mana gitu. Jadi kita tidak banyak berburuk sangka, kita tidak akan banyak mengeluh. Coba kita bayangkan kalau kita isi hari kita dengan bermalas-malasan. Gimana Allah mau merubah keadaan suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mau merubah dirinya sendiri? Kebanyakan dari kita itu pengennya hutang cepat lunas, pengennya masalah cepat selesai, tapi kita malas-malesan, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau berusaha mengisi hari-hari dengan hal-hal yang positif. Lah itu yang akan membuyarkan pikiran kita, sehingga banyak pikiran yang negatif, jatuhnya kita berburuk sangka kepada Allah, kita tidak yakin sama Allah. Kenapa doa-doaku kok belum kunjung kabul? Nah, kita introspeksi diri lagi teman-teman. Hal apa saja yang kita usahakan? Kan Allah senang tuh kalau kita itu nggak diam diri gitu. Allah senang hamba-hambanya yang berusaha memperbaiki diri. Allah senang hamba-hambanya yang tidak malas-malasan teman-teman. Insya Allah kok kalau teman-teman itu rajin dan terus berdoa, terus bersolawat, terus berusaha, insya Allah doa teman-teman itu akan kabul. Dan di sini itu saya sudah membuktikan, saya bukan hanya berbicara omong kosong ya, tapi benar-benar step by step saya lakukan. Step by step Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat saya teman-teman. Bahkan sangat dahsyat ya keajaiban Allah. Oke teman-teman, pokoknya buat teman-teman semuanya jangan putus asa. Yuk isi hari-hari kita dengan bermanfaat, terus perbanyak sholawat. Insya Allah apa yang akan menjadi hajat teman-teman semua, semoga segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya mencoba mengisi waktu luang saya yang
Aduh, mboh ya rasanya, daripada diem nganggur tidur gitu ya. Ini saya mau mencoba bercocok tanam. Jadi tadi saya sudah nyari tanahnya itu tuh, medianya tanah ya, tanahnya saya cari di kebun. Nih sebelah saya ada kebun. Jadi tadi saya ngambil tanahnya di kebun, terus ini saya nanam loncang, terus di sini ada air, ada sekam padi, terus ini ada cabai, nanti mau saya bibitin ya. Terus ini ada bumbu-bumbu pawon, ada kunyit, ada kencur, ada jahe juga. Jadi krokotnya itu nanti jadi berbunga seperti ini teman-teman. Ini namanya moss rose ya. Nah seperti ini teman-teman, ini moss rose, cantik kan bunganya. Ini bunga krokot kalau bahasa Jawanya ya, tapi untuk bahasa Latinnya namanya moss rose. Ini mahal sebenarnya belinya kalau di ini ya. Jadi ini ada pohon nanas juga ya teman-teman. Ini baru bibitin pohon nanas nih seperti ini. Ini juga pohon nanas nih. Ini pohon nanas juga. Terus ini juga pohon nanas. Tuh cantik kan teman-teman, ini juga pohon nanas. Masya Allah. Jadi ini juga ada pohon seledri. Seledri ini buat nyayur sup ya teman-teman. Ini juga cuman pakai polybag aja. Jadi teman-teman, ini medianya itu cuma sekam sama tanah. Untuk penyiramannya setiap hari teman-teman bisa manfaatin tuh air sisa pususan beras gitu yang buat nyuci beras. Nanti sisa air itu bisa buat nyiramin tanaman-tanaman ini biar tumbuh subur teman-teman. Jadi ini saya nggak pakai pupuk ya teman-teman, hanya sekam dan media tanahnya ambil di kebun tadi. Jadi ini ada juga pohon bayam teman-teman. Cuman di sini pohon bayamnya udah berbagi sedekah dengan si ulet-ulet yang lucu teman-teman. Jadi teman-teman di rumah, daripada waktu kita tidak bermanfaat, yuk kita manfaatin buat nanam-nanam daripada kita beli gitu ya. Insya Allah dengan nanam kita juga mengurangi pengeluaran keuangan kita. Jadi kita lebih hemat dan tentunya lebih sehat kan teman-teman dengan menanam secara organik. Dan ini ada pohon cabai teman-teman. Alhamdulillah nih, pohon cabai ini udah panen 2 kali, jadi 3 kali ini teman-teman. Dan ini tumbuh subur banget nih, lihat teman-teman tuh buahnya, Masya Allah nih. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah nih. Luar biasa sekali, cantik kan teman-teman.
Betapa indahnya ya, seperti di surga teman-teman. Kalau kita mau nanam sendiri itu nikmat sekali teman-teman. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau yang tadi cabai rawit buat masak, dan yang ini adalah cabai rawit hijau buat nyeplus. Nyeplus itu buat sampingan kalau kita makan gorengan ya teman-teman. Ini buat temannya si gorengan, buat nyeplus. Nah, ini ada pohon pepaya juga teman-teman. Masya Allah nih udah mau matang nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tinggal manen nih bentar lagi. Buat lutisan juga bisa nih yang seperti ini. Tuh, Masya Allah tuh. Tapi buahnya masih sedikit teman-teman. Masya Allah, tapi udah alhamdulillah banget ya. Yuk kita nanam, jangan lupa nanam dan nanam. Ini ada pohon sawo, tapi ini belum berbuah teman-teman. Jadi ini sawonya ini pakai polybag juga. Bukan pakai polybag, pakai apa ini? Pakai pot. Kita tanamnya pakai pot, tapi ini belum berbuah, tapi sudah berbunga tuh teman-teman. Bismillah, semoga tumbuh subur dan menghasilkan bunga-bunga serta buah yang penuh berkah. Amin. Ini ada tanaman kucai. Kucai ini bisa buat rempeyek teman-teman. Kalau di tempat teman-teman buat apa ya pohon kucai ini? Ini juga pohon kucai. Kucai ini. Terus ini ada pohon jeruk. Jeruk ini adalah jeruk purut. Jeruk purut ini buahnya bisa buat nyambel. Terus daunnya bisa buat masak. Ini harum banget daunnya. Ini buat masak ya teman-teman. Jadi nggak perlu beli nih kalau kita mau nanam di rumah. Kalau misal mau masak tinggal petik aja. Ada loncang, ada daun jeruk, ada serai. Ini pohon serai juga. Ini pakai pot semua ya teman-teman. Ini ada pohon serai. Ini lidah buaya, bunga pacar. Nah, ini teman-teman, ini ada pohon katuk. Pohon katuknya tuh gede banget nih. Nah, di sepanjang jalan ini juga semuanya ini yang tinggi-tinggi ini pohon katuk semuanya teman-teman. Pohon katuk itu bisa memperlancar ASI dan biasanya juga bisa di sayur bening pakai wortel atau pakai jagung manis gitu ya. Nah, oke kita lanjut ya, ikutin saya terus ya teman-teman. Pepaya Cina. Ini daun pepaya Cina ini juga bisa kita manfaatin sebagai sayur gudangan, sayur pecel gitu ya. Ini rasanya enak, hampir seperti daun ketela, tapi dia enak teman-teman. Masya Allah tuh. Makanya teman-teman nanam aja. Ini tuh mudah banget nanamnya, tinggal dipetik aja gitu, langsung ditusukin di tanah. Insya Allah tumbuh subur asal kita rajin menyiram ya. Oke. Ini daun. Ini kucai juga. Ini daun pandan nih, tapi belum tumbuh nih daun pandan teman-teman. Buat bikin kolak, buat bikin apa ya, kue. Terus ini ada pohon jambu. Pohon jambu tapi dia belum berbuah teman-teman. Ada singkongnya tetangga. Ada banyak pohon pisangnya tetangga teman-teman. Masya Allah. Nah, untuk loncangnya ini yang udah tumbuh subur teman-teman, jadi seperti ini nih. Tadi itu nanamnya awalnya itu cuma 1 batang doang, tapi karena dia sudah subur, jadi seger-seger kayak gini nih. Masya Allah. Yuk kita sama-sama nanam teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Isi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Dengan menanam semoga menghasilkan dan membawa sesuatu yang manfaat dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.